Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Andriani, BP 1801071017. Aset dalam pasar modal ada dua, yaitu saham dan obligasi. Saham adalah tanda bukti adanya penyertaan modal dari individu atau lembaga atau perusahaan. Obligasi adalah kontrak jangka menengah panjang antara peminjam dengan yang meminjamkan. Selanjutnya mengenai saham. Saham secara umum yaitu hak kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Jenis saham itu ada 3. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga saham treasury. Baik, kita akan membahas jenis saham yang pertama yaitu saham biasa. Yang mana saham biasa yaitu jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas atau satu jenis saham saja, saham ini hanya berbentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham biasa adalah perusahaan yang mewakili kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Dengan kata lain, saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Selanjutnya mengenai hak pemegang saham biasa. Yang pertama, hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham biasa dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba yang dibagikan. Sebagian laba yang akan ditanam kembali ke dalam perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen. Semua pemegang saham biasa mendapat hak yang sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar dividen untuk saham preferen. Yang ketiga yaitu hak preemptif atau preemptive right adalah hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru, sehingga persentase pemiliknya tidak berubah. Ada tujuan hak preemptif. Yang pertama yaitu untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Yang kedua yaitu untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu tentang tujuan pertama tadi, yaitu untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Dapat dicontohkan, seorang pemegang saham lama mempunyai persentase kepemilikan sebesar 51% dari sejumlah 10.000 lembar saham yang beredar. Pemegang saham mayoritas ini memegang kontrol perusahaan. Karena tidak ada hak preemptif, manajer perusahaan juga pemilik 40% saham. Mengeluarkan saham baru sebanyak 2.500 lembar dan membelinya sendiri. Hingga menjadi posisi terakhir menjadi 40,8%, yang mana angkanya didapat dari 51% dikali 10.000 hingga 5.100 dibagi dengan jumlah saham yang beredar tadi 10.000 ditambah dengan saham yang baru 2.500. Maka itu menjadi pemegang saham yang dulunya mayoritas. Dan 52% itu didapat dari manajer perusahaan yang memiliki kepemilikan 40% dikali dengan jumlah saham yang beredar
sehingga menjadi 4.000 ditambah dengan lembar dan membelinya sendiri 2.500 menjadi 6.500 dibagi dengan jumlah saham beredar ditambah dengan saham yang baru dikeluarkan. Sehingga untuk manajer pemilik yang dulu menjadi minoritas sekarang menjadi mayoritas. Jika hal ini terjadi, maka situasi dapat mencemaskan pemegang saham lama karena manajemen dapat memegang kontrol sepenuhnya perusahaan. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang tujuan kedua, yaitu untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Dapat dicontohkan seorang pemegang saham lama mempunyai 51% pemilikan dari 10.000 lembar saham yang beredar. Harga pasar per lembar saham ini adalah 15.000. Total nilai pasar perusahaan adalah sebesar 150 juta. Jika tambahan saham baru sebesar 2.500 lembar dijual dengan harga di bawah harga pasar, misalnya 12.000 per lembar, maka nilai saham lama akan turun. Dengan menjual saham baru, perusahaan mendapat tambahan dana sebesar 30 juta. Total nilai pasar perusahaan setelah menjual saham baru adalah 180 juta, yang mana didapat dari 150 juta ditambah dengan 30 juta. Dengan jumlah saham yang beredar sebesar 12.500 lembar, didapat dari 10.000 ditambah dengan 2.500. Setelah tambahan saham baru, nilai pasar per lembar turun menjadi 14.400, yang mana didapat dari 180 juta dibagi dengan 12.500, yang nilai awalnya sebesar 15.000. Akibatnya pemegang saham lama akan mengalami kerugian penurunan nilai harga saham sebesar Rp600 per lembar. Yang mana dapat 600 itu dari 15.000 dikurang dengan 14.400 dan menguntungkan pembeli saham baru sebesar 2.400, yang mana per lembarnya 14.400 dikurang dengan 12.000. Dengan demikian, menjual saham baru di bawah harga pasar akan menurunkan nilai saham pemilik lama dan menaikkan harga saham pembeli baru atau akan mengakibatkan transfer kekayaan dari pemegang saham lama ke pembeli baru. Hak preemptif dimaksud untuk mencegah hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadirvana Ikhwan dengan nomor BP 1801071014. Yang kedua yaitu saham preference. Untuk menarik minat investor terhadap saham preference dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor ataupun bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preference. Jadi beberapa macam saham preference yang dibentuk. Jenis-jenis saham preference. Yang pertama, convertible preferred stock. Yang kedua, callable preferred stock. Yang ketiga, floating atau adjustable rate preferred stock. Yang pertama, convertible preferred stock. Jadi, untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preference menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukarkan saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Jadi saham seperti ini disebut dengan convertible preferred stock. Misalnya suatu perusahaan itu mengeluarkan sebanyak 10.000 lembar saham preference dengan nominal Rp10.000. Jadi selembar SP ini dapat dikonversikan menjadi 5 lembar SP yang nilainya nominalnya yaitu 1.000. Jika nilai pasar sekarang dari saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 11.000 dan 1.500 berturut-turut, maka pemegang SP tidak akan mengkonfirmasikannya. Karena nilai pasar saham preferen per lembar sebesar 11.000 ditukarkan dengan 5 lembar saham biasa mempunyai total nilai pasar lebih kecil yaitu 7.500. Jika nilai pasar saham biasa tersebut misalnya adalah 2.500, maka pemegang saham preferen akan menukarkannya karena akan mendapat nilai pasar saham biasa sebesar 12.500, yang lebih besar dari pasar saham biasa preferen sebesar 11.000.
Pertukaran dari saham preference ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau gain atau kerugian di perusahaan emiten. Di perusahaan emiten ini, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya. Dicatat sebagai rekening agio saham atau paid-in capital in excess of par value. Yang kedua yaitu callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preference adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Selanjutnya yaitu floating atau adjustable rate preferred stock atau RRP. Saham preference ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal dengan tahun 1982. Saham preference ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill atau treasury bill. Saham preference tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Yang ketiga yaitu saham treasury. Saham treasury ini yaitu treasury stock adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten ini membeli kembali saham beredar dari saham treasury dengan alasan sebagai berikut. Alasan-alasan pembelian kembali saham beredar sebagai saham treasury ini, yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima, alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam jangka pengambilan alih yang tidak bersahabat.